Oke, kali ini gua bakal bahas Re:Zero lagi ya teman-teman. Lebih tepatnya season kedua episode ke-12. Menurut gua anime Re:Zero ini adalah anime terbaik yang pernah gua tonton. Kenapa? Yang pertama adalah karena ceritanya yang gak gampang ketebak. Yang kedua adalah genrenya yang isekai fantasi. Dan yang ketiga adalah karena banyaknya heroin di dalam anime tersebut. Oke, balik lagi ke topik pembicaraan. Episode minggu ini dimulai dengan kembalinya Subaru setelah diteleport oleh Beatrice. Dan dia ingin berkonsultasi lagi dengan Echidna. Jadi dia memasuki ruang ujian untuk mengikuti tes untuk yang kedua kalinya. Seperti yang kita ketahui, di kehidupan nyatanya dia selalu mendapatkan ujian hidup yang berat berulang kali. Itulah yang membuat tes keduanya jauh lebih sulit bagi Subaru daripada yang lainnya. Tapi episode kali ini membahas tentang subjek dunia paralel. Banyak penggemar Re:Zero yang sudah memikirkan hal ini, jadi sangat luar biasa bahwa mereka membahas hal ini di animenya. Sebenarnya ada hal kecil yang janggal dari anime ini. Perhatikan bahwa Subaru mengatakan dia sudah mati, bukannya aku sudah mati. Ini membuktikan bahwa Subaru terputus dari kehidupan masa lalunya. Bahkan Felix mempertegas hal tersebut di perkataannya. Dia membuangnya dan melanjutkannya tanpa memikirkan konsekuensi kematiannya pada orang lain. Oke, sekarang ke bagian yang paling menarik dari episode ini adalah Puck versus Reinhardt. Terjadi di episode ke-15 season pertama ketika Puck mencoba menghancurkan dunia setelah kematian Emilia. Agak sulit dilihat, tapi pedang yang ada di tangan Reinhardt adalah Sword of the Dragon Raid. Ini adalah pertama kalinya kita melihatnya menggunakan pedang ini di animenya. Seperti yang diketahui, pedang itu hanya akan dihunuskan ketika benar-benar dibutuhkan. Itu artinya Puck dianggap sebagai lawan yang pantas. Tapi meski begitu, satu serangan pedang ini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Puck sepenuhnya. Dikutip dari light novel, pedang itu mampu merobek udara, menembus atmosfer, dan menghancurkan bumi. Anyway, kita perlu tahu bahwa ujian pertama adalah menghadapi masa lalu. Dan ujian yang kedua adalah menghadapi masa kini yang tak terfikirkan. Jadi sudah jelas bahwa ujian ketiga akan melibatkan masa depan. Tapi yang kita ketahui adalah Subaru tidak lulus ujian ini. Dia menjadi gila, tapi ketika dia bangun, dia melihat orang yang paling dia inginkan di depannya. Dia sangat trauma sehingga butuh waktu beberapa saat untuk bertanya bagaimana Rem bisa ada di sini dan mengapa dia ada di sini. Dan ketika Rem akan mencium Subaru, dia menyadari bahwa Rem yang ada di depannya adalah seorang impostor. Karena otoritas nafsu miliknya, semua orang yang melihat ke arah Carmilla, mereka akan melihat apa yang sebenarnya diinginkan hatinya. Otoritas Carmilla adalah memikat orang sehingga mereka lupa bernapas. Tapi terungkap bahwa Echidna mengirimkan Carmilla ke sana untuk membawa Subaru kembali ke dunia nyata. Dia melewatkan tes keduanya, dan jika dia tetap ingin melanjutkannya, kemungkinan besar dia akan berakhir seperti Emilia. Dan disinilah Echidna menawarkan sesuatu pada Subaru. Dia menginginkan Return by Death milik Subaru. Pada awalnya itu bukan ide yang buruk, dan ketika Subaru akan menerima kontrak itu, percakapan mereka terhalang oleh badai tsundere. Seperti yang kita ketahui, Minerva adalah tipe orang yang membenci ketidakadilan, konflik, dan penipuan. Dia sangat marah saat hal buruk menimpa orang lain, dan berjanji untuk menggunakan World Authority untuk menyembuhkan dunia dengan tinjunya. Dan saat Echidna ingin memanipulasi dan menipu Subaru, dia merasa sangat kesal. Dan penyihir lain kurang lebih merasakan hal yang sama. Dan akhirnya kita diperkenalkan dengan segmen
Seperti yang kita ketahui, Sekhmet adalah penyihir yang mewakili kemalasan. Sekhmet tampaknya selalu lelah sampai-sampai berdiri saja sudah terlalu merepotkan baginya. Dia benar-benar perwujudan daripada kemalasan. Pada dasarnya Echidna menjelaskan bahwa Return by Death merupakan skill unlimited. Untuk seorang yang mencari pengetahuan yang tak terbatas, ini merupakan skill yang sangat sempurna untuk seseorang seperti Echidna. Ini menjadi jelas mengapa dia menciptakan salinan Ryuzu Meyer, yaitu untuk meneliti tentang keabadian. Subaru juga sempat bertanya tentang kontrak yang ia jalin dengan Beatrice, di mana Beatrice diperintahkan untuk menunggu orang itu. Yang sebenarnya siapa sih orang itu? Dan Echidna berkata bahwa orang itu sebenarnya tidak pernah ada. Satu-satunya tujuan kontrak itu adalah hiburan dari penyihir ketamakan. Mendengar hal itu, Subaru menolak kontrak Echidna dan lebih memilih dengan Beatrice. Sampai pada munculnya Satella, yang akan menjadi ketegangan di episode minggu depan. Oke, kesimpulan dari episode kali ini adalah kegagalan Subaru dalam tes kedua, dan jika dia memaksakannya, kejiwaannya akan terancam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang atau ada kesalahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya dari Bagas Studio undur diri. See you next time.